Shalom teman-teman semua, selamat malam. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada adik-adik remaja, kakak-kakak pembina Jemaat Gemim Saitun Karombasan Rano Tanah Weru, baik yang ada di tempat sini maupun yang ada di rumah. Kita bersyukur bahwa dalam kondisi kita seperti ini, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah dan kita masih bisa menggunakan teknologi yang ada untuk beribadah. Saat ini kita akan memuji dan membesarkan akan nama Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersyukur atas anugerah dan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Mari kita menyanyi bersama-sama, biar bumi akan berlalu. Teman-teman, apapun yang kita hadapi saat ini, mungkin itu sangat melelahkan. Mungkin kita merasa berat dan terkadang kita terbawa emosi sehingga kita sulit melihat akan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak merasa bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Bahkan tidak jarang kita meragukan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Saat ini, mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Kita mengaku dosa kita dengan penuh kerendahan hati. Kasih setiamu ya Tuhan.
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, karena atas kasih dan karunia-Mu kami boleh berkumpul beribadah pada saat ini. Tuhan, kami mengaku bahwa pada akhir-akhir ini kami banyak melakukan kesalahan dan dosa, baik yang kami sengaja maupun tidak. Mohon ampun ya Tuhan atas setiap kesalahan kami, entah itu melalui perkataan kami, melalui tindakan kami, serta melalui pikiran kami, yang mungkin menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kiranya Engkau mengampuni kami ya Tuhan, layakkan kami untuk beribadah pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kehidupan kami, baik adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja Jemaat Gemim Saitun Karombasan Tanah Weru, hanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Amin. Teman-teman, saat ini kita akan dengarkan berita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh yang terkasih Kak Belinda Septiani Pesik Sarjana Teknik. Kepada Kak Belinda, disilakan. Baiklah teman-teman, pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa karena pada malam hari ini Engkau boleh memberikan lagi kami kesempatan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami Bapa yang ada dalam ibadah ini. Kiranya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Dan Bapa, kami mohon usir kuasa iblis yang akan mengganggu jalannya ibadah kami di malam hari ini. Kau memberkati bagi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat-Mu di malam hari ini. Kiranya bukan dia yang berkata-kata, melainkan Engkau saja yang berkata-kata lewat hamba. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Baiklah teman-teman, pada malam hari ini kita akan membaca dalam 2 Tawarik 34, 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Tawarik 34 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-7. Oke, sudah pas semua? Orang mau baca sama-sama nih. Dengan perikop Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Ayat 1, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja,
dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia meremukan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasye, Efraim, dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali, yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan, ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukan segala patung pahatan, serta menghancur luluhkannya, dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu, ia kembali ke Yerusalem. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Aduh, teman-teman, siapa masih dapat dengarnya? Semangat dong ini. Apa kabar hari ini? Oke, puji Tuhan, mantap kotek Kang. Teman-teman masih semangat, biar belum boleh keluar-keluar rumah. Remaja Saitun masih semangat. Nah, teman-teman sekalian, apakah teman-teman pernah dengar istilah influencer? Istilah influencer. Nah, influencer ini adalah istilah yang digunakan untuk orang-orang yang banyak followers atau pengikut, baik di Twitter, Instagram, ataupun dia banyak subscribers di YouTube. Nah, dorang ini boleh jadi artis, atau mungkin blogger, atau mungkin YouTuber, atau orang-orang yang punya pengaruh besar pada followers atau pada pengikut. Nah, teman-teman, dorang ini boleh kasih macam-macam pengaruh. Mungkin misalnya dari dorang gaya bapake, ataupun dorang warna rambut, ataupun barang-barang yang dorang pakai. Terus dorang juga bisa mempengaruhi orang lewat dorang gaya bahasa, sama dengan itu gaya bahasa Asyap. Nah, itu kan dari seorang YouTuber toh yang DP nama Atta Halilintar. Itu salah satu pengaruh yang orang boleh rasa sendiri dah, yang jadi top di torang kalangan begitu. Nah, dan masih banyak lagi teman-teman yang pengaruh, masih banyak lagi pengaruh yang orang boleh rasa dari seorang influencer. Nah, istilah influencer ini sebenarnya dan seharusnya juga adalah istilah yang harus melekat pas setiap orang percaya, termasuk orang sebagai remaja dan pembina remaja Kristen. Nah, kalau nggak percaya, teman-teman boleh buka teman-teman Alkitab dalam Perjanjian Baru. Orang boleh baca di Matius 5 ayat 13 sampai 16. Nah, di situ Tuhan Yesus secara jelas teman-teman bilang bahwa orang adalah garam dan terang dunia, yang berarti kehidupan setiap orang percaya itu harus membawa dampak dan pengaruh yang benar. Dampak dan pengaruh yang benar dimanapun orang pergi dan kapanpun orang ada, orang harus membawa dampak dan pengaruh yang benar. Nah, teman-teman sekalian, setiap orang percaya ini seharusnya mesti jadi influencer. Kandati orang mungkin katuknya ada channel YouTube Kang, atau orang followers kasih yang di Instagram dengan
di Twitter cuma boleh hitung dengan jare, paling tinggi 10 kasih yang orang pe followers, orang pe pengikut. Mari teman-teman tetap, orang mesti jadi influencer. Nah, sekarang coba orang merenung dulu sejenak teman-teman. Orang berpikir dulu sama-sama, Kang. Apakah orang pe hidup ini so bawa dampak dengan pengaruh yang benar atau belum? Nah, teman-teman, berdasarkan orang pe pembacaan tadi yang orang so baca sama-sama, orang tahu bahwa Yosia ini adalah Raja Israel. Nah, teman-teman, kalau raja ini kan pasti dia ada tak ganti-ganti toh. Ya, nak mungkin dang ini raja Yosia terus atau ini raja Daud terus. Pasti dia ada tak ganti-ganti dah. Nah, teman-teman, pergantian Raja Israel ini apa ya? Dorang bawa dampak dang for umat Allah. Terutama yang berhubungan dengan dorang bersifat dan karakter dari raja yang berpimpin ini. Nah, Yosia ini adalah raja yang hidup lurus di hadapan Tuhan. Yosia baking apa yang benar di mata Tuhan, dan kepemimpinan dari Yosia ini bawa dampak yang sangat besar for umat Allah pada saat itu. Yosia ini unik teman-teman. Pas kita bilang kata unik, mungkin teman-teman berpikir, iyo dia unik karena aduh bukan main, masih 8 tahun guys dia sudah jadi raja. Paling ada Kang yang berpikir begitu, dan memang itu salah satu DP keunikan. Nah, mari sebetulnya teman-teman yang bikin Yosia ini menjadi seseorang yang sangat unik adalah fakta bahwa Yosia cari Tuhan, Yosia cari Allah sejak dia masih muda belia. Nah, teman-teman sekalian, Pak Yosia pada masa pemerintahan, Yosia ini backing suatu reformasi. Tadi orang so baca di ayat 3-5, Yosia ini menyucikan Yehuda dan Yerusalem dari bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, patung-patung tuangan, yang backing umat Allah ini menyembah Allah-Allah lain. Yosia merobohkan mesbah-mesbah para Baal, menghancurkan pedupaan-pedupaan, dan di pasal-pasal selanjutnya orang bisa dapati bahwa Yosia memperbaiki rumah Tuhan. Nah, teman-teman, semua ini Yosia backing semata-mata supaya umat Allah ini balik ke ibadah yang benar, yaitu dorang beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup, bukan pa berhala-berhala, bukan pa patung-patung, melainkan dorang beribadah kepada Tuhan Allah yang hidup. Nah, teman-teman, apa yang Yosia backing ini bawa dampak dengan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan umat Allah. Orang boleh baca di 2 Tawarik 34 ayat 33. Di situ dapat bilang, sampai-sampai sepanjang hidup Yosia, umat yang dia pimpin tidak menyimpang mengikuti Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Bayangkan sepanjang hidup Yosia. Nah, teman-teman, kehidupan Raja Yosia ini adalah betul-betul menjadi contoh kehidupan influencer. Yosia kasih dampak dengan pengaruh besar per pembangunan umat Allah. Begitu juga torang teman-teman. Torang harus jadikan Yesus sebagai torang pepatokan, sebagai torang standar, dan torang teladan hidup. Hari-hari ini torang ada di situasi di mana dunia yang kasih dampak for torang. Dunia yang jadi influencer pa torang. Yang jujur bawa perubahan yang sangat besar teman-teman dalam kehidupan remaja dan pembina remaja saat ini. Nah, teman-teman tidak sedikit remaja, pembina remaja, bahkan kita pun secara pribadi hidup sama dengan dunia ini. Bukan sebaliknya orang jadi garam atau terang dunia bagi kehidupan ini. Teman-teman, maukah orang tetap jadi sama dengan dunia ini? Atau orang mau jadi garam dengan terang dunia? Jadi influencer for orang-orang yang ada di sekitar orang. Teman-teman, tidak usah teman-teman jawab dengan mulu, tidak usah teman-teman jawab dengan suara, cukup teman-teman jawab ke teman-teman hati. Mungkin ada yang bertanya, Kung,
Bagaimana dong orang mau jadi influencer orang pe orang-orang di sekitar? Formo jadi influencer di dunia ini. DP rahasia cuma satu teman-teman. Torang datang deng cari Tuhan sama deng Yosia da Beki. Torang bangun torang pe hubungan secara pribadi dengan Tuhan, baik lewat torang baca Alkitab, torang berdoa, torang saat teduh, agar torang semakin punya karakter Kristus dalam torang pe diri. Dan teman-teman mesti ingat, torang cenderung gunakan torang pe doa ini sebagai torang pe jalan terakhir pada saat torang hadapi masalah, pergumulan, tantangan, baru torang berdoa. Padahal Tuhan mau doa ini jadi torang pe garis depan for torang pe pertahanan. Teman-teman, untuk jadi seorang influencer, milikilah karakter Kristus dalam torang pe kehidupan sehari-hari. Ekspresi sejati dari karakter Kristus itu bukan dalam perbuatan baik. Sekali lagi teman-teman, ekspresi sejati dari karakter Kristus itu bukan torang pe perbuatan baik, melainkan torang pe keserupaan dengan Allah. Sehingga torang selalu suka mau dengar apa Tuhan pe mau, dengan torang serahkan torang pe kehidupan, torang pe otoritas kehidupan ini sepenuhnya apa Tuhan, karena Dia paling kenal apa torang. Amin untuk firman Tuhan. Syafaat dan penutup, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk persekutuan yang boleh tercipta di malam hari ini. Kami remaja, pembina remaja, boleh beribadah bersama-sama lagi di malam hari ini. Bapa, kami berdoa untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan bersama. Engkau memberkati semoga firman ini tidak lalu begitu saja, melainkan firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh menjadi suluh dan pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Bapa, pada malam hari ini kami bersatu hati berdoa untuk rekan-rekan kami yang mungkin dalam keadaan sakit, baik dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Engkau hampiri mereka Bapa, Engkau jamah mereka dengan bilur-bilur-Mu,
Karena kami yakin dan kami percaya Engkau satu-satunya pribadi yang mampu memberikan kesembuhan bagi mereka. Bapa, kami mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Remaja Jemaat Gemim Zaitun, mulai dari penatua sampai kepada anggota-anggota remaja. Memberikan kami kesatuan hati Bapa di tengah-tengah melayani Engkau. Kau memberkati agar semata-mata pelayanan kami ini kami tujukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Kami berdoa Bapa untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia. Di tengah-tengah masa pandemi ini, Kau memberikan hikmat dan kebijaksanaan bagi pemerintah kami Bapa. Mulai dari Bapak Presiden sampai kepada seluruh jajaran pemerintahan yang ada di pelosok-pelosok desa. Engkau memberkati Bapa mereka. Bapa, kami mau berdoa di malam hari ini untuk kedua orang tua kami, baik yang dekat maupun jauh dengan kami. Kami tidak tahu Bapa apa yang menjadi pergumulan mereka secara pribadi. Kami memohon kiranya Engkau bersama-sama selalu dengan mereka, memberikan mereka kekuatan, kemampuan, bahkan kesehatan, memberikan mereka kesabaran di tengah-tengah mereka mendidik kami sebagai anak-anak. Engkau limpahkan berkat bagi mereka, Engkau curahkan berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan mereka, dan memberkati juga kami sebagai anak-anak, memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami boleh menghormati serta menghargai orang tua kami. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami di malam hari ini. Ampuni kami Bapa kalau selama dalam ibadah ini ada dari kami yang tidak fokus, atau ada dari kami yang hanya bermain-main. Ampuni kami Bapa. Dan saat ini Bapa, kami akan menutup doa kami dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Demikian seluruh rangkaian ibadah kita pada malam hari ini telah selesai. Terima kasih kepada kita semua yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Ada Kak Belinda yang sudah membawakan berita firman Tuhan dan sudah mendoakan kita semua. Ada Kak Jeremy yang sudah menuntun kita dalam puji-pujian. Juga ada Kak Randy yang selalu setia di belakang layar. Terima kasih untuk pelayanan kita semua. Tuhan Yesus pasti memberkati. Dan untuk kita semua yang ada, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, selalu ingat untuk tetap menjaga kesehatan, dan sampai jumpa di ibadah selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2020.